Orang yang mengasihi itu tidak lembek. Orang mengasihi itu tidak lemah. Orang lemah lembut itu bukan sebuah kelemahan loh. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Mana bisa disebut lemah lembut? Kecuali kalau orang itu bisa membalas tapi tidak mau, barulah orang itu lemah lembut. Kalau orang itu nggak bisa balas, namanya orang itu bukan lemah lembut. Orang itu nggak punya pilihan. Orang yang mengasihi itu orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Kami serupa dengan gambar rupanya. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, biar kasih-Mu bertata sungguh. Kasih Yesus bertata di dalam seluruh kehidupan kami, atas tubuh jiwa roh kami. Kasih itu yang terbesar, biar kasih Yesus yang sempurna itu bertata. Ubahkan kami semuanya, love changes the heart. Terima kasih Tuhan. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya merasakan waktu berdoa tadi ini, bahwa ada di antara kita yang merasa nggak layak di hadirat Allah. Mungkin perasaan itu berfondasi. Mungkin Anda sudah melakukan sesuatu. Atau melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Atau bisa jadi perasaan itu nggak ada dasarnya. Tapi berupa hati aja yang nggak merasa aman. Inti ceritanya di sini. Yesus mati di kayu salib, Anda sudah diterima apa adanya. Bukan berarti Anda tidak akan berubah. Tuhan akan mengubahmu. Tapi kasihlah yang mengubahkan kita. Mari saya ajari kita hari ini firman tentang kasih. Kita buka bersama-sama di 1 Korintus pasal 13 ayat 1-4. Beri judul kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Jaga-jaga jikalau ada di antara kita yang merasa Tuhan itu masih marah sama Anda, it's not true. Tuhan itu sabar. Bisa marah tapi nggak gampang murka. Allah kita itu sabar. 99% ketika kita merasa Tuhan lagi marah sama kita, kita selalu salah. Ternyata Tuhan itu ingin membantu dan menolong kita. Tuhan itu tidak marah sama Anda. Saya ulang lagi, saya rasa Roh Kudus suruh saya menyampaikan ini sekali lagi ke telinga Anda. God is not angry with you. Tuhan itu sabar, Allah itu kasih. Tapi kita baca dulu ayatnya supaya kita belajar menjadi seperti Dia. 1 Korintus 13 ayat 1-4 bunyinya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Berhenti di situ, sisa ayat baca sendiri. Tapi saya bahas ayat 1 sampai ayat 4. Definisi kasih yang saya mau jelaskan sedikit saja cukup. Kita hayati satu persatu ya. Daripada banyak-banyak dangkal semua, mending satu tapi kita dalami. Karena satu ini adalah pembukaannya. Kasih itu sabar, itu yang jadi judul tema kita hari ini. Sebenarnya orang yang sabar itu seperti Tuhan. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita harus panjang sabar. Tapi orang sabar nanti ujungnya kesal. Kata dunia sih begitu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena pikiran manusia itu menyesatkan. Orang sabar itu malahan dicinta dan dibela Tuhan. Tuhan sayang sama orang yang sabar. Orang yang sabar itu dieman sama Tuhan, disayang. Jadi Tuhan yang berkepentingan. Karena orang sabar itu langka di dunia ini. Kasih itu sabar. Sebelum kita bicara
Tentang murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, lalu lanjutan di bawahnya masih banyak, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak cari keuntungan sendiri dan sebagainya. Hidangan pembukanya itu kesabaran. Sebab kalau sampai kasih itu tidak bermula sabar, semua buyar. Lawan kata sabar di sini adalah kasar. Kalau belum apa-apa kita sudah kasar sama orang. Nggak mungkin kita bisa murah hati sama orang itu. Nggak mungkin kita bisa bangga atas keberhasilannya alias tidak cemburu. Nggak mungkin kita bisa rendah hati. Kalau sudah bentak-bentak, sudah marah biasanya pakai ancaman. Ya, nggak mungkin kita bisa melakukan apa yang sopan kalau kita sudah kasar di depan. Makanya kasih itu sabar. Dari semua definisi kasih, yang pertama-tama ditaruh nomor 1 adalah kesabaran. Ya. Kalau nggak sabar, udah percuma sisanya. Nggak akan kejadian. Makanya orang yang sabar itu sangat-sangat dicinta sama Tuhan dan dibela. Ya. Dan sabar ini banyak salah pengertian. Banyak di antara kita tidak sedikit yang mengira bahwa namanya orang sabar itu orang lamban. Sabar itu nggak ada hubungannya dengan speed atau kecepatan. Setahu saya ya, orang yang sabar itu malah tak-tak kerjanya. Malah gesit dalam kehidupan. Apa hubungannya orang sabar dengan orang lamban? Nggak ada hubungannya. Salah tafsir kita akan firman Tuhan. Sabar itu sikap hati. Sabar itu bukan performa kerja. Sabar itu bukan IQ. Sabar itu adalah suatu komitmen di dalam hati kita untuk belajar mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Demi kepentingan bersama kita sisihkan, sampingkan kepentingan pribadi dulu. Definisi sabar yang simpel apa ya? Definisi yang manusiawi aja, jangan yang rohani. Sabar itu bukan berarti nggak berbuat sesuatu. Itu orang pasif namanya. Ya, itu namanya orang tumpul. Sabar itu bisa saja ada di dalam diri seorang yang brilian otaknya. Seorang yang cerdas. Sabar nggak ada hubungannya sekali lagi dengan IQ. Jadi definisi sabar yang paling duniawi apa? Yang paling gampang dimengerti secara umum maksudnya. Sabar itu berarti menunggu tanpa mengeluh. Pengertian saya ya tentang sabar itu. Bisa nunggu tapi nggak usah ngeluh. Dan selama masa penantian atau waktu dia menunggu, dia berbuat sesuatu yang perlu. Orang sabar itu pilih-pilih. Pilih-pilih respon hati bagaimana dia harus bereaksi. Aktivitasnya pun selektif sekali. Selama aku menunggu, misalnya menunggu sebuah janji digenapi, nggak tentu janji Tuhan, janji orang lain, apa yang harus kulakukan terhadap diriku? Bagaimana aku meresponi situasi ini jikalau sekarang kelihatannya saya nggak bisa kemana-mana, maju kena, mundur kena. Atau ketika kita disalahi, difitnah, padahal kita ini orang yang gagah perkasa. Kita punya kekuatan untuk membalas. Mungkin kita punya koneksi. Mungkin kita punya power. Mungkin ada juga yang punya uang. Mungkin punya kedudukan, punya pengaruh. Orang sabar itu tidak akan mau turun level kepada orang-orang yang di level orang-orang yang menyerangnya. Mereka pilih-pilih yang mana yang berkenan pada Tuhan, yang mana yang mendukakan hati Roh Allah. Orang sabar itu berpendirian kuat. Orang yang berprinsip lah orang yang sabar. Tidak ikut-ikutan, punya pendirian. Kalau aku ditampar pipi satu, aku berikan pipi yang lainnya. Aku punya respon sendiri. Aku tidak ikut-ikutan, aku tidak mau jadi seorang penyerang. Aku boleh diserang, aku tetap memilih menjadi pemberi. Inti daripada memberi pipi yang satunya itu bukan berarti bodoh sekali kok minta ditampar 2 kali. Bukan, intisari bukan di pipi. Fokusnya terletak pada memberi. Kalau aku ditampar, aku memberi. Orang yang sabar itu orang yang bisa berpikir jernih. Nggak kebawa emosi atau nafsu dulu. Dia bisa tata perasaannya, dia bisa tata pikirannya, bahkan dia bisa tata perasaan dan pikiran itu dalam perkataan. Biasanya orang yang tenang berujung menang. Ya,
Bodohlah orang yang naik pitam seketika dan melampiaskan kebodohannya. Orang seperti itu biasanya akan berujung menabrak batu dan sakit sendiri. Sabar itu menunggu tanpa mengeluh. Dan selama menunggu atau di masa penantian, pilih-pilih harus berbuat apa di waktu itu. Ya. Saya bacakan ayat 1 lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, kata Paulus, dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Baru kemarin kan hari Rabu, waktu kita saat teduh bersama dengan tema Pentakosta, banyak di antara keluarga saat teduh yang menerima baptisan Roh Kudus pertama kali. Tapi bahasa roh itu, kan saya sudah jelaskan, kalau Anda belum mendengarkan, Anda perlu rerun. Perlu didengarkan, kejar ketinggalan. Saya jelaskan secara teknis kan, jelaskan secara logis, secara ilmiah. Bahasa roh itu karunia. Karunia itu berarti fungsi, itu tool, atau sebuah kendaraan menuju goal akhirnya, yaitu membangun iman. Supaya kita hidup berkemenangan untuk berdoa syafaat. Tetapi sekalipun karunia itu perlu, kasih itu paling besar. Buat apa kita punya karunia, bahkan bisa bicara bahasa malaikat, bahkan bisa bicara semua bahasa manusia, dengan segala pengetahuannya, tapi kalau kita tanpa kasih, di mata Tuhan kita tong kosong, nyaring bunyinya. Tetap kita harus mengambil keputusan untuk meresponi segala sesuatu dengan kasih. Orang yang mengasihi itu tidak lembek. Orang mengasihi itu tidak lemah. Orang lemah lembut itu bukan sebuah kelemahan loh. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Mana bisa disebut lemah lembut? Kecuali kalau orang itu bisa membalas tapi tidak mau, barulah orang itu lemah lembut. Kalau orang itu nggak bisa balas, namanya orang itu bukan lemah lembut, orang itu nggak punya pilihan. Orang yang mengasihi itu orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Karena itu orang yang berkarunia harus memutuskan setiap hari untuk hidup dalam kasih. Tidak boleh kita itu menggunakan karunia atau menyalahgunakan karunia itu untuk perkara-perkara yang salah untuk melukai orang lain. Karunia itu seperti misalnya obeng, seperti gergaji, seperti palu dan paku. Itu sebuah tool atau sebuah alat menuju sesuatu. Tetapi yang Tuhan cari dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, dengan bahasa roh, bahasa lidah saya bisa berdoa untuk keluarga saat teduh. Semua. Sekalipun saya tidak tahu satu persatu. Saya bisa bersyafaat dengan dalam tanpa mengenal satu persatu siapa sedang bergumul dengan apa. Kalau nggak gitu kepala saya bisa meledak tahu rahasia setiap manusia. Puji Tuhan, bahkan karunia yang saya miliki pun saya amalkan untuk jiwa-jiwa. Saya amalkan untuk Anda. Apa yang saya miliki, saya persembahkan kepada Tuhan sesuatu yang berguna dalam kehidupanmu. Karunia pun bekerja melalui kasih. Sebab tanpa kasih kita adalah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat ayat 2 dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung terjadi mujizat misalkan. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali useless, tidak berguna. Karunia pun bekerja melalui kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, jadi martir. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita sudah baca 3 ayat ya. Jadi kita sekarang sudah berada di kilometer pewahyuan bahwa kasih itu yang terpenting, kasih itu yang terbesar. Jadi mari kita sepakat dulu that love is the most important. Nah sekarang kita pelajari definisi kasih, hanya satu yang saya bagikan di episode saat teduh kali ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Katakan kasih itu sabar. Sekali lagi katakan, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tadi saya sudah jelaskan, tidak perlu diulang. Tuhan taruh nomor 1 definisi kasih adalah kesabaran. Tuhan itu nggak iseng. Ini bukan kebetulan. Pasti ada maksud ilahi di dalamnya. Kenapa kesabaran?
Kenapa tidak kasih itu pertama-tama ditaruh adalah rendah hati? Atau kasih itu ditaruh yang nomor satu adalah kemesraan. Atau tidak menyimpan kesalahan. Kenapa kesabaran? Seperti yang saya katakan, kalau tidak dimulai dengan sabar, sisanya buyar. Sekarang kita melihat 3 level sabar. Catat ini, saya kasih beberapa poin hari ini ya. 3 level sabar itu apa aja? 1, sabar terhadap yang menyebalkan. Nah, kalau kita mau uji kasih, jikalau kita mau ujian kesabaran, mari kita jangan bandingkan dengan orang lain. Sama aja kalau bandingin dengan orang lain, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tapi kalau kita bandingkan dengan kebenaran, maka kita akan diubahkan. 3 level sabar yang pertama yang harus kita hayati. Hayati dengan seksama dan amalkan. Kita jalankan, kita praktekkan, kita lakukan. Dan minta kuasa Roh Kudus membantu kita. Bukankah roh di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia? Kita harus sabar terhadap yang menyebalkan. Belajar dari Yesus. Tuhan Yesus waktu 3,5 tahun itu memuridkan murid-muridnya. Ini orang-orang tegar tengkuk. Sama seperti kita. Susah banget gitu loh, kadang-kadang sebel gitu. Kok nggak ngerti-ngerti? Pernah sekali Tuhan Yesus sampai secara verbal nyatakan, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan kamu, angkatan yang kurang percaya? Berapa lama lagi kamu akan begini? Bukankah aku sudah beritahu? Pernah sekali lagi Tuhan Yesus lagi bicara sebuah perumpamaan atau ilustrasi tentang ragi orang Farisi. Mereka kira Yesus cari roti. Aduh. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, belumkah kau memahami? Aku nggak maksudnya roti. Masa kamu lupa sih? Waktu 5 roti 2 ikan, berapa orang makan? 5.000 guru. Waktu itu ada 4.000 orang yang kasih makan, berapa bakul sisanya? 7 guru. Masa aku bicara tentang ini? Masa kamu belum ngerti-ngerti sih? Kok nggak pinter-pinter? Yang kumaksudkan di sini adalah ahli Taurat. Yang kumaksudkan adalah kemunafikan. Tuhan Yesus itu diuji kesabarannya sama orang-orang seperti kita. Waktu di Galilea sama 12 muridnya. Orang-orang yang menyebalkan pasti ada di sekeliling kita. Kalau nggak ada, mungkin kita lah orangnya. Ya. Sabar terhadap yang menyebalkan. Tapi dalam cerita Injil, sekalipun Yesus mengeluhkan sekali-kali dan berkata, lu orang kalian itu kok begini terus ya, kapan majunya? Selalu berakhir setiap episodenya, Yesus sabar lagi. Makanya Tuhan itu panjang sabar. Artinya sabar, sambung sabar, ditambal terus sabarnya. Kita harus gitu mau gak mau. Mau gimana lagi? Mau ngampuni 7 kali 70. Itulah jalan orang Kristen. Itulah cara anak Tuhan. Ya itulah harga yang harus kita bayar. Sampai kita mati gak berubah standar. Kita mesti sabar terhadap yang menyebalkan. Dan kadang-kadang kalau kita merasa orang lain terlalu menyebalkan, kita sudah nggak bisa maju 1 kilometer lagi untuk mengampuni. 7 kali 70 sudah sampai jatuh tempo. Udah sampai ke perbatasan, udah 490. Udah nggak bisa lagi tambah 1. Kita merasa kita sudah terlalu menerima orang itu. Kita sudah terlalu toleransi dengan kelemahannya. Waktu kita sudah nggak tahan lagi, ingatlah Tuhan merasakan yang sama dengan Anda. Hai orang berdosa. Sebagaimana dosamu diampuni, ampunilah sesamamu. Jikalau engkau tidak mengampuni sesamamu, aku tidak akan mengampunimu, kata Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bisa sabar sama kita yang menyebalkan, kita mesti sabar kepada orang lain yang menyebalkan pula. Kedua, sabar terhadap yang membosankan. Tuhan Yesus itu dinyatakan sebagai anak Allah waktu berusia 30 tahun. Kemana aja? Waktu umur 1, waktu jadi orok bayi lahir di Bethlehem sampai umur 30. Tuhan Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Anaknya Yusuf. Berarti Tuhan Yesus sebelum menjadi anak Allah dinyatakan sebagai the Son of God, dia sebagai anak manusia. Suatu titel yang Tuhan Yesus pakai terus ketika mengajar atau ketika mempresentasikan dirinya. Tuhan itu gak sok-sokan. Dia berkata, anak manusia. Jikalau anak manusia datang, adakah ia mendapatkan iman? Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Humble kan? Karena Tuhan Yesus tren-trenannya gini. Bapa di sorga mengizinkan putra mahkota, anak Allah yang tunggal, menjadi anak manusia setia dalam perkara-perkara yang membosankan.
urusan kayu, prakarya, bantu papa di dunia. Ya, mungkin bantu Korah-Korah Maria. Kan setelah sang perawan Maria itu melahirkan Yesus di palungan. Kemudian barulah menikah dengan suaminya, yaitu Yusuf. Dikaruniai anak-anak kan? Jadi Yesus ada adik-adik. Mungkin Yesus juga ganti diapernya, nggak tahu zaman itu pakai apa. Tentunya beda dengan zaman sekarang. Ya, mungkin bantu cuci botolnya, gelasnya. Perkara yang membosankan. Sabar itu nggak tentu sama orang. Sabar itu juga dengan perkara sehari-hari. Sabar juga dengan activity, dengan tugas-tugas kita. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, jangan hanya dalam perkara besar, dalam perkara kecil mesti sabar. Makanya kalau di sini ada yang usianya masih studi, sabar itu artinya belajar. Kalau yang kerja, belajar untuk setia dalam perkara sederhana. Jadi orang yang bisa dipercayai, jangan melulu menuntut gaji. Atau menuntut naik gaji maksud saya. Itu sabar. Kalau kita sedang membangun sesuatu bisnis sendiri, jangan ada godaan di hati untuk mau lekas kaya. Belajar menabung pelan-pelan, itu juga bentuk memuliakan Tuhan. Sabar terhadap yang membosankan. Yang ketiga sabar apalagi? Sabar di dalam penderitaan. Nah yang ini susah. Ini penderitaan batin, jiwa atau penderitaan badani, jasmani, sakit penyakit misalnya. Atau bukan fisik, tapi makan hati. Aduh, tersiksa batinnya. Apapun yang membuatmu menderita, Alkitab mengajarkan untuk kita sabar di dalam penderitaan kita. Ada berbagai macam cara untuk menjelaskan ini. Tulisan Paulus juga mengatakan belajar untuk bersabar dalam kesesakan. Sabar di dalam penderitaan ini kita melihat pada waktu Yesus di kayu salib. Kan Tuhan Yesus mengalami itu sejak hari apa sudah ditangkap kan dijual atau dikhianati sama Yudas. Di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus arrested atau dibawa, dikepung, lalu dibawa, dan mulailah dihakimi, diadili, disiksa. Bagi kita kelihatannya hanya berapa hari saja. Atau ketika penyalipan tersebut ke Golgota, meskipun sudah babak belur dipukuli sama tentara, dikasih pasang mahkota durinya, Yesus dibawa naik terus ke bukit tersebut untuk disalibkan. Itu ya, 1 menit terasa seperti selama-lamanya. Ketika seseorang menderita seperti itu, rasa tidak bisa tahan. Bukan hanya sakit fisiknya, pada saat itu Bapa pun memalingkan wajahnya terhadap putra anak tunggalnya. Anak Allah yang tunggal Yesus Kristus menjadi dosa karena kita. Makanya berseru, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terasa lama sekali ditinggalkan. Dan semua penderitaan itu. Kalau jadi Yesus gimana? Kita pasti mau cari shortcut. Makanya kita bukan Mesiasnya. Tuhan Yesus mengalami semua itu, setiap detil-detil nubuatan digenapi itu untuk kita. Supaya sempurna tuntutan hukum Taurat di dalam diri Anda dan saya. Supaya kita tidak lagi harus memenuhi itu baru masuk ke sorga. Tapi mulai hari ini, karena kita terima Yesus, Bapa melihat Yesus di dalam diri kita. Sempurna penebusannya. Tuh, ada satu episode waktu itu kalau Anda perhatikan. Ada seseorang menawarkan painkiller sama Tuhan Yesus. Dikasih anggur asam. Atau dicucukkan ke mulutnya, diangkat ke sana. Ketika Yesus merasakan itu anggur asam, itu bukan wine asam apa. Itu adalah semacam obat anestesi. Di zaman itu adalah suatu medicine untuk mengurangi rasa sakit. Yesus menolaknya, dia nggak mau. Dia nggak mau minum itu. Nggak mau main curang, nggak mau di-bypass. Penuhkan tabung panah termasuk tabung panah penderitaanmu. Kalau memang itu adalah salib yang harus kita pikul, pikullah salib itu. Kalau bukanlah untuk dirimu sendiri, pikullah untuk orang lain. Saya tidak mau courting. Tidak mau courting penderitaan jikalau penderitaan itu karena kebenaran. Lain cerita kalau penderitaan kita karena salah kita atau karena dosa. Nah yang itu nggak perlu terjadi. Kalau penderitaan kita karena kebenaran, itu mahkota. Sabar dalam penderitaan. Jangan mau discount. Karena kenapa? Kita belajar dari Yesus. He bore
our sins in patience. Patiently, dengan sabar, dia menanggungnya untuk kita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Sabar itu ada 3 level tadi. Anda sudah baca, tadi saya sudah jelaskan. Sekarang saya tambahkan berapa poin tambahan, oke? Kepada siapa sekarang kita harus sabar? Kan kita sudah tahu 3 levelnya. 3 levelnya tadi harus sabar terhadap yang menyebalkan. Lalu sabar terhadap yang membosankan. Sabar di dalam penderitaan. Nah sekarang target kesabaran kita tuh siapa sih? Kepada siapa kita harus sabar? Nomor 1, jelas-jelas orang lain. Ini umum sekali, semua orang tahu. Nggak usah dibuka ayatnya, ya karena kita nggak punya waktu. Tapi di kitab Kolose juga dikatakan, hendaklah kamu sabar seorang dengan yang lainnya. Rasul Paulus menulis surat kepada gereja atau jemaatnya. Hari ini kita juga sebagai jemaat Kristus, gereja perjanjian baru, kita diajari untuk sabar seorang dengan yang lainnya. Jangankan sabar sama stranger, orang luar. Kesabaran itu pertama-tama diuji dengan orang dekat dulu. Saudara seiman, kalau kita sama saudara seiman kita nggak sabar. Di luar pasti kita orang yang nggak sabaran. Ya. Banyak orang berkata begini, wah orang itu bisa pasang topeng di dalam rumah Tuhan. Bisa sabar di sini, nggak sabar di sana. Tapi juga nggak gampang gitu. Kalau sekali-kali hanya datang dan pergi, dia bisa pasang topeng. Tapi kalau dia sudah hidup bersama, minggu lepas minggu, pelayanan bareng, meskipun tidak tinggal serumah, pasti besi menajamkan, bukan besi, manusia menajamkan manusia. Sebenarnya ujian kesabaran itu pertama-tama di dalam gerejanya. Nggak apa-apa, orang belajar sabar di gereja dulu, kurang sabar di luar. Nanti kalau dia bisa sabar di sini, dia bisa sabar di situ. Ini level 1. Kepada siapa kita harus sabar? Paulus berkata, sabarlah kamu seorang dengan yang lainnya kepada jemaat di Kolose. Tulis saja, orang lain kita harus sabar. Minta roh yang sabar ya, belajar lebih sabar. Bisa nggak letakkan tangan di dada seperti ini? Bilang, Tuhan, beri aku roh yang sabar. Katakan, beri aku roh yang sabar. Saya juga mau. Yang kedua, kepada siapa kita harus sabar? Diri sendiri. Believe it or not. Ada orang yang mahir ampuni orang lain, tapi kalau dia sendiri yang buat salah, wah, selama-lamanya dia akan mengingat kesalahannya. Kalau Anda hutang sama orang, ya jangan lupakan hutang Anda ya harus dibayar. Jangan, aku sudah ampuni diriku sendiri. Ini bukan bicara soal fisik ya, ini bicara soal memori. Bicara soal perasaan tidak layak, tertuduh yang terlalu lama. Tertuduh itu nggak berguna soalnya, nggak membuat kita bertobat. Kalau kita bertobat ya sudah, nasi udah jadi bubur dimakan. Apapun konsekuensinya dijalani. Tapi ampuni dirimu sendiri supaya bisa move on dan fokus pada perbuatan kebenaran. Daripada kita memukul-mukul diri sendiri dan menyiksa diri sendiri, lebih baik kan kita bertobat saja dan tinggalkan dosa kita. Daripada kita menyesal-menyesal tanpa ujungnya, mendingan menyesal sekali dan sungguhan, kalau perlu nangis beneran di kaki Tuhan. Setelah itu keesokan hari, belajar dari kesalahanmu dan berubah. Tinggalkan dosa lamamu, dan mulai hari ini belajar berbuat benar. Itu lebih berguna daripada 1 tahun merasa bersalah terus, tapi yang gak berubah. Penting sekali untuk bisa menerima diri sendiri. Kita harus sabar sama diri sendiri. Sekali lagi saya mengutip kata-kata Paulus di Filipi, bukannya aku ini sudah sempurna, tapi aku mengejar itu. Kulupakan yang lalu dan mengarah pada tujuan, berlari-lari kepada panggilan surgawiku, yaitu mahkota kebenaran. Bukan aku seolah-olah sudah sempurna, tapi aku berlari pada tujuan. Aku lupakan apa yang di belakang, tapi berlari ke depan. Yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah bahkan Paulus pun belajar untuk bisa menerima kegagalannya. Aku tidak sempurna, tapi aku lupakan yang lalu. Aku menuju apa yang di hadapanku. Ya. Berbuat seolah-olah mengejar kesempurnaan. Aku pun belum sempurna. Dari kata-kata Paulus ini bagus. Paulus menulis di surat itu a healthy self-image atau gambar diri yang sehat. Dia berkata, aku harus sabar sama diriku juga. Karena diriku ini ada yang cinta. Diriku ini ada yang mati untuknya. Namanya Yesus. Kita tidak berhak melukai diri sendiri atau mengutuki diri sendiri. Kenapa? You don't own you. Anda tidak memiliki dirimu sendiri, saya tidak memiliki diri saya sendiri.
kita ini sudah ada yang punya. Udah ditebus dengan darah. Kita ini karya penebusan. Berarti dulu milikku. Ya, tapi sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus, sekarang miliknya. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Dia di dalamku. Tapi Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita harus sabar sama diri sendiri. Tapi ini bukan menjadi alasan untuk kita terus berbuat dosa juga. Karena ayat ini atau pengertian ini tidak bisa dimanipulasi atau tidak boleh diselewengkan. Tapi pada orang-orang yang suka merasa tidak layak, yang forever and ever, amin, selama-lamanya tidak pernah merasa diterima sama Tuhan, melulu Tuhan itu marah sama aku. Sebenarnya bukan Tuhan yang marah sih, menurut saya sih Anda yang marah sama diri sendiri. Forgive yourself, move on, dan belajarlah berbuat apa yang menyenangkan Tuhan. Ketiga, kita harus sabar sama siapa lagi, ayo? Kita harus sabar sama waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Saya jadi ingat kata-kata pemazmur di Mazmur 27 bunyinya begini. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Diulang lagi, pembuka penutup nantikanlah. Di tengah-tengah suruh kuatkan dan teguhkanlah. Menantikan Tuhan, kita harus sabar sama waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Dan waktu kita menanti di depan, menanti di belakang, di tengah-tengah, kita harus ingatkan diri sendiri untuk teguhkan dan kuatkan hati. Jangan mudah kecewa sama Tuhan, jangan mudah putus asa. Kita mesti sabar sama waktu Tuhan. Kadang-kadang waktu Tuhan datang begitu cepat, kita tidak menyadari, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Bisa datang seperti pencuri di malam hari. Artinya bisa saja tiba tanpa kita duga. Tapi waktu Tuhan juga bisa terkesan lambat. Karena kita merasa ready, nggak tentu Tuhan lebih kenal dirimu. Mungkin kalau diberikan sekarang jawaban doa itu malah menyesatkan Anda. Malah nanti perkara buruk yang terjadi. Meskipun jawaban doa itu selalu perkara yang bagus. Tapi kalau Anda tidak siap, justru akan jatuh. Karena itu belajar percaya sama Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang paling baik dan paling benar. Segala sesuatu hanya indah pada waktunya. Pada siapa kita harus sabar? Coba kita review. 1, orang lain. 2, diri sendiri. 3, waktu Tuhan. Semoga kita semuanya menjadi orang yang semakin sabar di dalam hidup ini. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita, katakan seperti ini, Tuhan berikan kepadaku roh yang sabar. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan dulu. Setelah ini jangan langsung dimatikan. Kita nyanyi satu lagu lagi setelah doa berkat ya. Oh haleluya, love you so much. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang panjang sabar tinggal di dalam diri Anda dan saya. Dalam nama Yesus, amin.